Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra qal wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Bapak dan saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur yang terus-menerus kehadirat Allah atas berbagai limpah rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dalam berbagai bentuk. Karena dengan nikmat dan karunia itulah kita bisa menghadapi beratnya lapangan kehidupan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu saja Allah curahkan kehadiran Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh dan teladan bagi kita semua. Salawat dan salam juga semoga Allah curahkan pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah berkaitan dengan merajut persatuan umat. Kalaupun besok kita ketahui bahwa kita akan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu dalam di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa seperti yang Khatib bacakan, bahwa manusia dahulunya adalah satu umat. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Manusia itu pada dasarnya adalah satu umat. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Kalaulah tidak karena satu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Artinya, Bapak dan Saudara sekalian, kita pahami bahwa pada dasarnya adalah manusia ini satu umat tauhid, ya. Tapi perkembangan demi perkembangan yang kita hadapi lalu membuat orang menjadi berselisih dan terpecah belah, baik dalam berbagai agama, dalam berbagai kepercayaan. Lebih jelas dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah menyatakan, walau sa'a Allahu ja'alakum ummatan wahidah walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau saja Allah mau, kalau saja Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan umat yang satu. Tetapi Allah hendak menguji kamu dengan apa yang telah diberikan kepadamu. Fastabiqul khairat. Karena itu berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kamu sekalian akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bima kuntum fihi takhtalifun. Lalu Allah akan beritahukan kepadamu
tentang hal-hal yang kamu perselisihkan. Jadi ayat ini Bapak dan Saudara sekalian, seperti kita ketahui, juga di banyak surat yang lain Allah ingatkan bahwa perbedaan baik fisik, mental maupun perbedaan dalam kepercayaan itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jangankan kita sekarang ini di zaman yang jauh dari Rasulullah, di saat Rasulullah saja masih hidup, orang masih berbeda, orang masih tidak semua percaya. Karena itu kita melihat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu umat langsung terpecah. Hanya Abu Bakar yang kokoh, yang teguh menyatakan bahwa apapun yang lebih unik sekalipun, kalau Rasul yang menyampaikan, saya percaya. Kenapa? Karena saya tidak pernah mendapati dia sebagai seorang pendusta. Nah, jadi kalimat inilah yang kemudian membuat sebagian orang berbalik kepada Rasulullah. Karena itu kita pahami hari ini banyak orang yang Kristen, yang Muslim, malah yang ateis, yang tidak percaya kepada agama. Karena itu ini bukanlah sebuah kebetulan. Bukanlah sebuah kebetulan kita berbeda-beda, termasuk berbeda keyakinan. Tapi adalah sebuah keniscayaan, atau ada namanya desain besar atau grand design dari Allah untuk melihat atau untuk tujuan-tujuan yang sangat strategis. Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, lalu apa tujuan? Kalau kita bisa melihat ke ayat di atas, yang pertama adalah Allah ingin menguji kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, apakah kita sudah beriman kepadanya, mengamalkan isinya, yakin dan sebagainya dalam menempuh liku-liku kehidupan. Karena hari ini kita melihat, jangankan di luar Islam, yang dalam Islam sendiri pun masih ragu dengan Islam. Nah, buktinya di awal-awal dulu ketika hukum cambuk mulai diterapkan, banyak orang protes, melanggar HAM dan sebagainya. Itu kalau keluar dari mulut orang kafir, orang bukan Islam, kita bisa pahami. Tapi justru sebagian besar itu keluar dari mulut orang Islam. Padahal dalam Islam cambuk, rajam dan sebagainya itu adalah hal-hal yang disyariatkan. Bapak yang dirahmati Allah, lalu Al-Quran memberikan banyak informasi dan perintah kepada kita. Yang pertama misalnya, walaupun perpecahan itu suatu keniscayaan, tapi Allah inginkan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpisah-pisah. Tapi kan ini belum kejadian. Kemudian Allah ingin kalau udah terlanjur berselisih, terlanjur berperang, ada pihak yang mendamaikan. Tapi hampir semua masalah di negeri Muslim yang mendamaikan bukan orang Muslim, tapi orang kafir yang merajut perdamaian. Ini sebuah ironi buat kehidupan kita. Allah ingin kita saling tidak memperolok-olok, tidak saling mengejek, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasu. Kemudian Allah ingin tidak berprasangka negatif. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Itu kalau kita baca surat Al-Hujurat banyak sekali rentetan adab-adab kehidupan. Karena itu apa yang dirahmati Allah, Allah ingin kita diberi Al-Quran, Allah ingin kita hidup dengan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Sehingga kita melihat perbedaan kaya miskin, pintar atau tidak pintar, pejabat tinggi dengan pejabat rendah, itu adalah bagian-bagian dari kehidupan. Tapi diingatkan kepada kita semua, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu yang paling bertakwa. Dan kita tidak bisa menilai siapa sebenarnya yang paling bertakwa kecuali hanya yang kita lihat dari lahirnya seseorang.
Tapi kalau batinnya, amalan-amalan yang membuat dia sangat bertakwa, kita tidak semua kita tahu. Ada orang yang hidup hari-harinya biasa saja, tapi separuh malamnya dihabisi dengan beribadah. Ada orang tidak memberi sedekah terang-terangan, tapi di belakang dia memberi banyak sekali. Sehingga penilaian kita kadang-kadang menjadi subjektif. Kenapa subjektif? Karena kita hanya melihat dari luarnya saja. Bapak dan saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu kembali ke kondisi kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang Indonesia itu orang yang termasuk yang mudah berpecah belah. Ini ada penelitian dilakukan oleh Profesor Jamaluddin Ancok misalnya. Itu beliau menyatakan potensi terpecah belahnya memang sangat besar karena kita sering mengedepankan perbedaan, bukan memunculkan persamaan. Padahal kalau kita melihat bahwa kalau kita kalkulasi itu perbedaan jauh lebih sedikit ketimbang persamaan. Tapi karena kita cenderung untuk berseteru, untuk berselisih, maka yang lebih condong adalah pada perbedaan sehingga terjadi perselisihan. Bapak yang dirahmati Allah, lalu saya juga mengutip apa kata Buya Hamka ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 105 itu. Beliau menyatakan perpecahan itu bukan hanya terjadi di kalangan Yahudi, terjadi di kalangan Nasrani, dan juga terjadi di kalangan Islam. Kenapa? Karena dua faktor, kata Buya Hamka, dua faktor. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua pantang kelintasan. Hawa nafsu kita semua tahu, orang kadang-kadang tidak ingin melihat menuruti syahwatnya, sehingga dia ingin selalu menonjol, sehingga menyebabkan akibat yang kedua, pantang kelintasan itu banyak di antara kita tidak mau didahului oleh orang lain, tidak mau menjadi lebih kecil dari orang lain. Kita harus selalu di atas dan sebagainya. Bapak yang dirahmati Allah, inilah penyebab kenapa kadang-kadang kita berseteru. Karena itu diharapkan terutama di kalangan kampus, di kalangan intelektual, kita bisa menjadi motivator, bisa menjadi orang terdepan dalam merajut persaudaraan, dalam merajut tali ukhuwah di antar sesama kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya bukan siapa yang salah, bukan siapa yang benar, bukan siapa yang harus disingkirkan. Kita semua dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Dan tidak sulit membedakan mana kejahatan dan mana kebaikan. Secara harfiah kita bisa katakan yang namanya kebaikan orang tidak malu-malu melakukannya, dan akibat dari kebaikan itu pasti kebaikan juga. Tidak ada akibat kebaikan itu kejahatan. Sementara sebaliknya kejahatan itu identik dengan dosa. Syaratnya, tandanya ada dua hal. Yang pertama, orang tidak berani melakukan secara terang-terangan. Orang yang berbuat dosa itu jarang yang berbuat terang-terangan, kecuali sudah sangat bebal, sudah sangat jahat. Kemudian yang kedua, yang namanya dosa, untuk jangka pendek kita bahagia, kita merasa senang, seperti orang mencuri, dapat uang dengan gratis tanpa peras keringat, tanpa banting tulang. Tapi untuk jangka panjang dia akan menderita berkepanjangan. Nah, karena itulah yang harus kita sadari bahwa yang namanya kejahatan, betapapun dibungkus dengan sangat baik, akhirnya akan nampak juga bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Bapak yang dirahmati Allah, karena itu Allah ingatkan dalam banyak ayat. Misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 77. Itu Allah ingatkan bagaimana sebuah kebaikan mudah dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, mengabdilah kepada Tuhanmu,
Waf'alul khair, lakukanlah kebaikan-kebaikan, niscaya kamu akan memperoleh keuntungan. Jadi untuk memperoleh kemenangan, keuntungan, kebahagiaan ternyata tidak sulit-sulit sekali. Ruku', sujud, mengabdi kepada Allah, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan bisa jadi dilakukan oleh orang kafir, oleh orang bukan orang Islam. Tapi kalau mereka sujud, nggak ruku', nggak mengabdi kepada Tuhan, maka kebaikan itu akan menjadi sia-sia. Nah, tapi kalau kebaikan dilakukan oleh orang Islam dan dia didahului oleh ruku', sujud dan sebagainya, maka kebaikan itu akan bermanfaat baginya. Maka Muhammad Al-Ghazali menyatakan, Allah menyucikan kita, menyucikan fisik kita dengan mandi dan wudu. Tapi Allah menyucikan hati kita dengan ruku' dan sujud. Jadi bersih lahir aja tidak ada manfaat kecuali diiringi oleh bersih batin. Bapak yang dirahmati Allah, selain itu kita juga melihat kita punya potensi besar untuk menjadi umat yang kuat. Potensi besarnya apa? Tuhan kita satu Allah, Nabi kita satu Rasulullah, kitab suci kita satu Al-Quran, kiblat kita satu Ka'bah. Kita punya potensi untuk itu sebenarnya. Tidak perlu harus berselisih. Ya. Lalu diingatkan lagi bagaimana seharusnya Islam dengan Islam. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang Islam antara satu dengan yang lain, apapun alirannya, apapun mazhabnya, itu adalah sebagai suatu bangunan di mana yang satu menguatkan yang lain. Bapak yang dirahmati Allah, lalu yang terakhir, dalam Islam Allah ingin kita terus berbuat kebaikan. Tidak berhenti karena faktor-faktor tertentu, walaupun faktor itu menyakitkan kita. Ada contoh yang paling jelas itu diceritakan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 22. Ketika Abu Bakar ada punya seorang kemenakan namanya Mistah. Beliau terus bantu. Yang pertama karena kemenakannya, kedua sama-sama muslim. Tapi ketika dia terlibat dalam fitnah terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka bantuan itu dihentikan. Lalu langsung Allah tegur dia dalam surah An-Nur ayat 22 itu. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang mampu, termasuk Abu Bakar, itu bersumpah untuk menghentikan bantuan kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada orang miskin dan orang-orang muhajirin yang berjihad di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Jadi ingatkanlah, walaupun sakit sekali, walaupun kecewa sekali, tapi bantuan tidak boleh dihentikan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah mereka tidak mau kalau Allah mengampuni dosa-dosa mereka? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat ini dibandingkan dengan kita sekarang, kalau sedikit saja kita marah dan kecewa, langsung putus hubungan silaturahmi, memaki dan sebagainya. Padahal Allah inginkan agar dalam kondisi bagaimanapun kita tetap mengedepankan silaturahmi, memaafkan dan berlapang dada. Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi inilah hal-hal yang hari ini kurang menjadi bagian daripada hidup kita. Ini adalah rahmat Allah yang hilang dari kehidupan kita. Sekira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.